Di video kali ini saya lagi pengen coba mungkin sharing mengenai perawatan akuarium hiu lah. Kalau reef tank kan mungkin udah bosen ya. Cuman kalau ini ada opsi buat kalian yang suka dengan akuarium laut. Hiu ini bersama kawan-kawannya ini bisa dibilang salah satu akuarium laut yang paling mudah perawatannya. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Selamat datang di Java Pet and Company. Balik lagi dengan gue Ponto. Kali ini gue lagi ada di Galeri IDD Peak 2. Yang sebelumnya di belakang gue ini ada hiu yang sebelumnya tadinya ada di Galeri Kebayoran Lama. Sekarang kita pindahin di Galeri IDD. Di video kali ini saya lagi pengen coba mungkin sharing mengenai perawatan akuarium hiu lah. Kalau reef tank kan mungkin udah bosen ya. Cuman kalau ini ada opsi buat kalian yang suka dengan akuarium laut. Hiu ini bersama kawan-kawannya ini bisa dibilang salah satu akuarium laut yang paling mudah perawatannya. Jadi kita nggak perlu lagi mikirin kayak mineral di dalamnya, kalsiumnya seperti apa, KH-nya berapa, magnesiumnya berapa, udah nggak penting lagi. Jadi hiu sebenarnya yang penting dia bisa makan. Kalau dia terpenuhi makannya, udah aman lah. Itu aja. Yang paling penting kita cek di tempat hiu adalah amonia sama kadar asid. Udah itu aja yang kita perhatiin dua. Jadi kalau misalnya kadar asidnya dia mulai tinggi gara-gara penguapan air, ya ini top up-nya harus bagus, penambahan air tawarnya harus bagus, biar salinitasnya tuh terjaga di situ-situ aja. Dan untuk hiu sendiri, salinitasnya sebetulnya dia nggak perlu kita jagain sampai kayak koral ya. Jadi dia ada swing-swing dikit, dia nggak masalah. Terus terdapat amonia sedikit, dia juga nggak masalah. Memang dia itu puncaknya rantai makanan, jadi memang dia tuh lebih kuat sih. Dia kuat banget. Kalau dia ada luka-luka sedikit di badannya, itu tuh recovery-nya kayak 1-2 hari, terus dia bisa sembuh lagi dengan sendirinya. Ajaib kan ini? Jadi ini kita bikin si akuariumnya sama kayak di galeri kita. Ini ukuran 3 meter kali 1 meter ke belakangnya. Terus tingginya juga 1 meter. Jadi hiunya tuh enak banget buat muter-muter. Dan kebetulan karena ini konsepnya galeri, bisa dilihat depan belakang. Jadi si box overflow-nya kita taruh dia di tengah nih. Jadi si hiu bisa muter-muter dia di sini. Ini sebetulnya enak banget. Kalau misalnya hiu itu biasanya tandemannya kita kasih eel. Jadi si belut ini, kalau belut jago dia jago ngumpet-ngumpet. Sama ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil itu udah pasti dia bisa ngumpet lah. Dia nggak akan bisa dikejar hiu. Terus untuk kasih makan hiu kita cuman seminggu itu 1-2 kali lah. Makan dia itu mungkin cuman berapa ya? Kalau 1 ekor hiu dia sekitar 3-4 ekor ikan selar tuh kita beli di pasar, kita potong jadi 3. Ya itu udah cukup buat 1 ekor hiu. Bahkan buat dia juga udah cukup lah. Ya itu kita kasih makan seminggu 1-2 kali. Jadi nggak usah terlalu sering makannya. Yang penting sekali kasih makan habis buat ngejagain biar amonianya juga nggak terlalu banyak. Biasanya orang tuh suka takut kalau ikan hiunya tuh kasihan nih ntar mati karena dia belum makan. Enggak juga sih sebetulnya. Jadi dia 1 minggu sekali aja udah cukup lah. Ya kalau misalnya kurang puas ya seminggu 2 kali lah. Cuma kalau kita seminggu sekali ya. Apa seminggu 2 kali ya? Oh seminggu sekali bahkan kita di sini. Tim maintenance datang ke sini untuk bawain makanannya sekalian bersih-bersih. Ya udah sekalian kasih makan. Itu nggak banyak kok. Nah terus equipmentnya kita mau bahas apa aja sih yang dibutuhin equipment buat hiu.
Kalau lampu udah pasti lampu biasa, lampu apapun juga kalian bisa pakai. Lampu ruangan pun bisa pakai sebenarnya, yang penting asal terang doang nyala. Kalau kita pakainya Spectra di sini, lampu Spectra bar yang 150, kita pakai 2 biji kiri kanan. Untuk equipmentnya, kita cuman pakai penyaring kapas buat mekanisnya, penyaring kotoran kasar, kita pakai kapas. Terus dia ini tadinya saya mau bikin kayak buat aerobik bakteri, cuman nggak jadi. Jadi kita langsung ke skimmer buat bantu buang amonia. Dari skimmer, terus kita kasih media bakteri, kita pakai Marine Pure. Habis itu udah langsung pompa. Udah gitu doang, nggak usah ribet-ribet, nggak ada dosing pump di sana, nggak ada alat-alat buat ngecek air kayak Zepta, kita nggak pakai. Sama kita pakai itu, otomatis top up ya. Itu doang sih. Udah, sama pompa, kita balik lagi ke atas. Paling wave maker buat bantuin arusnya biar dia nggak ada dead spot di sini. Nah, ini akuariumnya udah bening banget. Cuman karena hiu ya, kita mau masukin ikan yang lain itu agak susah memang. Jadi ikan-ikan yang pemakan lumut-lumut nih, herbivore yang buat bersihin. Ini kan kita pakai artificial coral. Artificial coral ini dia pasti ditumbuhin lumut kan. Jadi ikan-ikan pemakan lumutnya itu agak susah kita masukin, pasti diserang sama dia. Dan kebanyakan si ikan-ikan pemakan lumutnya ini udah stres duluan kalau masuk ada hiunya. Jadi agak sedikit lumut sih. Cuman ya mau nggak mau kita harus gosokin, setiap maintenance harus gosokin biar dia lumut-lumutnya hilang. Karena hiu tuh nggak makan lumut. Di sini biasanya tandemannya ya ini doang sih, ini sama bintang laut pasir. Kita buat cleaner crew-nya kita masih bisa lah. Pakai bintang laut pasir, dia akan masuk ke dalam pasir, dia akan makanin semua detritusnya, dia makanin semua alga-alga yang nempel di pasir, jadi pasirnya masih bisa bersih. Cuman kalau yang buat di sini memang harusnya sih pakai ikan lah. Cuman kita agak susah masukinnya karena hiunya udah terlalu lama dan dia udah mulai galak. Jadi dia tahu setiap ada sesuatu yang masuk baru, dia pikir itu dikasih makan. Mungkin kalau awalnya kita masukin duluan ikan-ikan herbivore, pemakan tumbuhan, pemakan alga, mungkin akan aman selama hiunya itu nggak kelaparan. Tapi kalau dia udah hiu duluan yang masuk dan dia udah kebiasaan saat kita ada sesuatu yang masuk berarti kasih makan dia, nah itu agak susah kita masukinnya. Pasti ikan baru dikejar sama dia, mati pasti. Nah, kalau size-nya si hiu sendiri, biasanya dia tergantung environment-nya atau lingkungannya dia. Kalau dia di laut, itu dia terkena tekanan yang kuat, tekanan air yang berat, terus dia juga arusnya kuat, dia akan menggerakkan otot-ototnya, karena berenangnya dia juga akan lebih berat, sehingga otot-otot dia bisa lebih besar. Tapi kalau dia di akuarium, size-nya nggak akan sebesar di laut atau di habitatnya. Biasanya ya karena beda tekanannya beda, terus udah gitu flow arusnya juga beda. Jadi dia tuh kayak ya nggak perlu terlalu kuat dia buat berenang ke kiri ke kanan. Jadi otot dia nggak akan segitu besarnya sih. Dia nggak akan kerja begitu keras. Ya kalau kalian lihat kan cuman ya sekali, 2 kali, 3 kali gepakan dia udah nyampe. Terus balik lagi dia udah nyampe. Jadi nggak akan bisa besar sih. Kebanyakan ya dia lebih kayak lebar aja, lebih bulat lah jadinya. Ya kurang lebih segini ini udah kayaknya udah susah buat lebih gede lagi sih kalau untuk ukuran hiu di akuarium. Ya paling itu aja sih update-nya mengenai akuarium hiu. Buat kalian yang mau coba main di hiu, cobain karena hiu itu salah satu akuarium laut yang paling mudah perawatannya. Nah, buat kalian yang mau bikin akuarium hiu, kalian bisa datang ke IDD, lihat seperti apa akuariumnya secara langsung, sama bisa kontak saya di sini. Dah paling itu aja videonya. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.